Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Oke, saya Elo Indana Zulfa, NIM H02219007, asal prodi Matematika UINSA. Kali ini kita akan membahas pembagi sekutu terbesar. Pembagi sekutu terbesar. Definisi, misalkan kita punya bilangan A dan B itu adalah bilangan bulat, adalah keduanya 0. D disebut pembagi sekutu terbesar jika 1. D membagi A dan D membagi B. 2. Jika C membagi A dan C membagi B, maka C lebih kecil sama dengan D. Nah, pembagi sekutu terbesar dari A dan B ditulis berikut A, B. Misalkan kita punya dua buah bilangan bulat yang salah satunya tidak 0. Kita katakan si D itu sebagai pembagi sekutu terbesar. Tentunya kalau D tersebut merupakan pembagi sekutu dari A dan B, artinya D sekaligus membagi A dan juga membagi B. Arti dari kata terbesar ini adalah kalau kita punya pembagi sekutu yang lain, jika C membagi A dan C membagi B, maka C pembagi yang lain itu tidak boleh lebih besar dari pembagi sekutu yang terbesar tadi, yaitu D. Jadi, kalau C membagi A dan C membagi B, maka C lebih kecil dari sama dengan D. Notasi matematika untuk FBB ini ditulis berikut A, B. Sekarang kita akan membahas teorema pembagi sekutu terbesar atau FBB. Kita mempunyai teorema berikut. 1. Jika pembagi sekutu terbesar dari A dan B sama dengan D, maka pembagi sekutu terbesar dari A dibagi D dan B dibagi D sama dengan 1. 2. Pembagi sekutu terbesar dari A dan B sama dengan pembagi sekutu terbesar dari A dan B ditambah AQ untuk setiap Q bilangan bulat. Oke, kita punya dua teorema itu. Teorema yang pertama cukup menggunakan definisi dari pembagi sekutu terbesar. Sekarang kita akan buktikan bahwa pembagi sekutu terbesar dari A dan B sama dengan pembagi sekutu terbesar dari A dan B ditambah AQ. Kita tunjukkan bahwa satu lebih kecil dari yang lain. Jadi ruas kiri lebih kecil sama dengan ruas kanan dan ruas kanan lebih kecil sama dengan ruas kiri, yang mengakibatkan bahwa keduanya haruslah merupakan bilangan yang sama. Kita mulai dari ruas yang kiri dulu. Misalkan ruas kiri sebagai D. Menurut definisi dari pembagi sekutu terbesar, maka kita punya D membagi A dan D membagi B dari sifat keterbagian. Akibatnya D membagi kombinasi linier dari A dan B. Tapi yang diperlukan hanyalah kombinasi linier B ditambah AQ. Jadi D membagi A dan D membagi B plus AQ. Lalu apa hubungan antara si D dan pembagi sekutu terbesar dari A dan B plus AQ? Ingat bahwa menurut definisi pembagi sekutu terbesar, kalau kita punya pembagi sekutu yang lain sedemikian sehingga
D lebih kecil dari sama dengan pembagi sekutu terbesar dari A dan B plus AQ. Jadi, D lebih kecil dari sama dengan pembagi sekutu terbesar A dan B plus AQ. Jadi ini menunjukkan bahwa ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan. Lalu kita lanjutkan ketaksamaan dari satu arah yang lain. Misalkan ruas kanan itu sebagai T. T sama dengan A pembagi sekutu terbesar dari A dan B plus AQ. Maka, menurut definisi pembagi sekutu terbesar, haruslah dia merupakan pembagi sekutu dari A dan B plus AQ. Akibatnya, T membagi B plus AQ dikurangi AQ. Karena T membagi ini dan T membagi AQ. Jadi, T membagi kombinasi linier dari B plus AQ dan A disederhanakan menjadi sama dengan B. Karena T membagi A dan T membagi B, menurut definisi pembagi sekutu terbesar dari A dan B, maka haruslah T lebih kecil sama dengan dari pembagi sekutu terbesar dari A dan B. Ini menunjukkan bahwa luas kanan lebih kecil dari luas kiri. Dan sebelumnya kita sudah mendapatkan ruas kiri lebih kecil dari luas kanan. Jadi kita punya apa yang diinginkan. Jadi pembagi sekutu terbesar dari A dan B sama dengan pembagi sekutu terbesar dari A dan B plus AQ. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.